Oke, selamat malam mahasiswa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, pastikan dalam keadaan sehat gitu ya. Mari kita bersama belajar kembali tentang sistem informasi manajemen. Di sini pertemuan ke-6. Ini akan membahas tentang strategi manajemen berfokus masa depan. Mahasiswa bisa mengikuti live streaming atau juga bisa bersensi di komen live streaming atau juga di siakat pastinya. Itu ya. Mari kita masuk ke slide. Yang pertama, tujuan pembelajaran di mana membahas pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap strategi perusahaan. Menjelaskan strategi perubahan dari power ke empowerment. Memahami peran teknologi informasi perusahaan. Mengetahui transformasi informasi sebagai pengetahuan. Di mana mengapa sih perlu adanya pembelajaran hal seperti ini, di mana lingkungan eksternal maupun internal perusahaan selalu berkembang dan bersifat dinamis, sehingga menimbulkan kesempatan-kesempatan atau hambatan-hambatan bagi pertumbuhan perusahaan tersebut. Untuk menghadapi hambatan maupun tantangan lingkungan dan kemampuan dalam membuat keputusan, maka pihak manajemen perusahaan memerlukan strategi yang tepat agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Jadi kita tahu bahwa lingkungan internal maupun eksternal itu dinamis. Sebagai ilustrasi, di dalam 1-2 orang yang mendirikan sebuah usaha saja, kadang dia harus berbeda pendapat, di mana itu akan membuat lingkungan yang berbeda, apalagi lebih dari 2. Saat ini dicontohkan di slide ini adalah perusahaan. Berarti kan banyak sumber daya, baik dari alamnya, manusianya, kemudian sumber daya yang aset yang terlihat. Kalau kita mengetahui sebuah mesin itu ada masa umurnya, masa pakainya, bisa juga masa pakai itu masih ada tetapi sudah tidak relevan di era-era yang telah atau akan dilalui, maka itu perlu lingkungan yang berbeda. Karena berkembang kan, sifatnya dinamis. Atau juga bukan sebuah permintaan pasar, tetapi dari internal ada terobosan baru. Kalau permintaan pasar bisa kita bilang eksternal lah ya, karena itu bukan dari pihak kita yang memaksa kita untuk bergerak menuju teknologi. Tapi dari internal jika membuat terobosan baru, itu juga mendorong sebuah perubahan lingkungan. Maka strategi yang dilakukan pun itu harus dirubah supaya tujuannya bisa optimal. Nah, gitu. Nah, menurut Glueck, strategi adalah satu kesatuan rencana yang komprehensif dan terpadu yang menghubungkan kekuatan strategi organisasi dengan lingkungan yang dihadapinya. Kesemuanya menjamin agar tujuan organisasi tercapai. Seperti pertemuan yang kemarin, berarti semua part-part bagian-bagian dari strategi organisasi yang dihubungkan itu harus sehat. Ya. Sehat dalam artian secara
parsial itu dia sehat. Nanti secara simultan pun dia bisa bekerja sama dan sehat. Gitu. Nah, kalau menurut Robson, strategi merupakan pola keputusan dari alokasi sumber yang dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Alokasi sumber itu bisa yang tadi sebutkan, data eksternal, data internal. Kemudian kan berarti menyangkut data konsumen, data kebutuhan pasar, dan mungkin nilainya eksternal ya. Atau peraturan pemerintah, kemudian di internalnya ada kebutuhan kebaruan produk, diversifikasi, atau mungkin juga kebaruan alat, karena kemampuannya sudah berbeda untuk di era sekarang gitu ya. Itu membuat sebuah alokasi sumber yang nanti untuk dibuat sebuah keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan keputusan memilih strategi dan bagaimana merencanakan strategi tersebut agar memberikan dampak untuk kemajuan organisasi melalui aktivitas analisis. Pemilihan dan implementasi strategi yang telah ditetapkan itu menurut Johnson and Scholes. Gitu. Keputusan ini pastinya juga sudah dibahas oleh orang-orang yang bagian middle up ya, bagaimana dampak-dampaknya, bagaimana keuntungannya, di mana data diambil dari grassroots-nya ya. Karena efek dari keputusan itu, perubahan strategi itu akan bisa mempengaruhi internal ke atas, ke bawah, ke samping. Begitu juga eksternal bisa mempengaruhi ke samping ataupun ke bawah, bahkan ke atas, di mana atas itu contohnya perusahaan lebih besar. Gitu ya. Kan kita tidak sedikit mendengar jika kita punya sebuah usaha yang kelas kecil, kemudian ini ada usaha yang kelas besar. Nah, di mana kita membuat keputusan contoh untuk membuat promosi yang gencar, maka perusahaan besar ini akan melihat dan mulai akan kasarane ya. Kalau bagus positif sih bisa kolaborasi, tapi biasanya akan umumnya lah dia akan bagaimana ini ketutup dan dia tidak bisa untuk berkembang, kekunci lah. Nah, maka strategi yang diambil itu harus benar-benar tepat sehingga bisa lolos dari, kalau kita bisa bilang tanda petik, cengkraman para perusahaan lebih besar. Ini yang perlu dibuat strateginya. Apakah bisa lolos? Bisa, tergantung strategi yang dipilih. Benar-benar tidak dimiliki atau benar-benar tidak dipilih oleh perusahaan yang besar, maka kita bisa menggunakan itu untuk, kalau cara makan bubur panasnya ya dari pinggir, untuk bisa benar-benar habis sampai ke tengah tanpa menikmati, tanpa ada rasa yang panas merusak rasa ataupun kenyamanan di lidah. Itu bisa gitu. Jadi kita bisa ambil dari pinggir untuk lebih besar daripada perusahaan yang sudah besar sebelum kita membuat sebuah keputusan tadi, strategi. Gitu. Kemudian ini disimpulkan dari slide tadi di atas. Pertama, strategi merupakan satu kesatuan rencana organisasi yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penyusunan strategi diperlukan analisis lingkungan karena lingkungan akan menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi dihadapkan pada berbagai pilihan alternatif strategi yang harus dipertimbangkan. Yang keempat, strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh organisasi dan memerlukan evaluasi. Pasti, di mana nek wis dipilih strateginya, maka kan ada POAK ya, plan, organizing, evaluating, controlling. Nah, ada evaluation juga ya gitu ya. Maka di dalam pelaksanaannya pun butuh itu. Saat sudah ditok sama pimpinan tertinggi,
entah itu disetujui atau tidak dari beberapa orang, entah nanti di voting ya, orang 10 top manager namanya, dari middle sampai up, kemudian 6 sudah setuju, maka yang 4 harus mengikuti, harus implementasi. Jangan sampai yang 4 ini akan mempertahankan ketidaksetujuannya, nanti akan mempengaruhi aktivitas yang 6 ataupun bahkan seluruh perusahaan, kan malah kasihan. Tapi dukung. Nanti kan ada sebuah evaluasi. Oh, ternyata saat dilakukan seperti ini benar-benar tidak jalan. Berarti kita harus kumpul lagi membuat strategi baru. Maka ada keputusan baru. Jangan yuk 4 orang yang tidak setuju ini mah ngembosi, nggak boleh. Dia setak aja sudah mengurangi optimalisasi kerja perusahaan, apalagi dia ngembosi. Kan gitu ya. Itu yang kalau bisa dihindari lah. Baik kita sebagai personal ataupun kita sebagai pegawai atau karyawan kan gitu. Apalagi kita di bagian penting yang middle up, jangan sampai seperti itu. Nah, 3 tahapan strategi di mana ada analisis strategi, ada budaya, ada sumber daya, dan lingkungan. Kemudian pemilihan strategi, ada alternatif pilihan, memilih strategi, dan evaluasi. Implementasinya untuk strategi, perencanaan sumber, sistem, dan manusianya, struktur organisasi. Nah, kalau sudah di data ini, maka kita harus luncurkan nih. Oh, kita lihat dulu. Ada alternatif pilihan nggak ABC untuk strategi? Kalau sudah ada, mana yang paling bagus pilih. Laksanakan implementasi dulu. Nek mau diimplementasikan, itu perencanaan sumbernya ada nggak? Sistem dan manusianya ada nggak? Kemudian struktur dan organisasi dibentuk sudah belum? Ada nggak orangnya untuk mengisi itu? Maka itu harus dilihat bersama secara utuh. Jangan sampai ada yang terlewat, karena ini punya tugas fungsi masing-masing, tupoksinya masing-masing. Ya, pemilihan strateginya sudah clear. Oke, maka implementasi bahan sudah clear. Sampai dengan struktur organisasi sudah oke, baru laksanakan, nanti ke evaluasi. Saat dievaluasi ternyata, oh harusnya ada subdivisi bagian ini, maka bisa kembali lagi untuk dipilih di struktur organisasi. Tapi baiknya sudah matang, jalankan. Jangan sampai udah yakin, matang secara data, intuitif seorang pimpinan sudah jalankan, sudah oke nih, ternyata si tim ataupun perusahaan nggak menjalankan. Ini yang bahaya, karena momennya jadi nggak tepat kan. Nah, kadang ada kok yang berhasil tanpa rencanakan, oke. Tapi dari beberapa kegiatan, beberapa aktivitas yang direncanakan sama yang tidak direncanakan, itu mesti lebih banyak berhasil yang direncanakan, walaupun tidak sesempurna yang direncanakannya. Tapi bahwa yang tidak direncanakan kemudian bisa jalan, itu bisa sebuah surprise lah, gitu ya. Kita bahasnya tentang ini planning ya. Kalau dilibatkan sama si ngecat Lombok ya kita udah nggak bisa apa-apa, karena yang ngecat Lombok itu kalau sudah ngendiko A, ya sudah, apapun planning kita nggak bisa berjalan. Bahkan kalau kita nggak punya planning malah bisa jalan dengan baik, dikasih bonus lebih kan gitu ya. Tapi kan kita sebagai manusia nggak boleh hanya mengandalkan yang ngecat Lombok kan gitu. Harus punya strategi, punya rencana dan sebuah bisnis supaya bisa mengoptimalkan aktivitas penjualan baik jasa, aktivitas usaha baik jasa, produk ataupun lainnya. Oke, keterangan dari tadi, gambar dari pimpinan perusahaan mampu menganalisa lingkungan baik internal maupun eksternal perusahaan, menganalisa kebudayaan lingkungan, dan mempertimbangkan sumber daya alam yang dimiliki, baik sumber daya alam manusia maupun sumber daya lainnya. Melakukan pemilihan strategi yang akan dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi alternatif pilihan yang ada, kemudian memilih salah satu strategi yang paling tepat. Relevannya yang seperti apa, kemudian lebih
bisa dijalankan dan dipertanggungjawabkan seperti apa, baik secara lingkungan, sosial, budaya gitu kan. Implementasi strategi yang telah dipilih dengan menetapkan sistem dan personil yang akan diberdayakan. Dalam lembaga tersebut kemudian kemudian membuat struktur organisasi untuk kemudian merencanakan dan mengalokasikan sumber-sumber yang telah tersedia. Nah, bisa juga strategi itu akan menambahkan sumber-sumber daya ataupun sumber bahan, manusia, alat itu yang baru bisa. Sangat memungkinkan. Jadi supaya optimal kita harus menambah personil kah, menambah alat kah, menambah bahan baku kah, atau menambah modal kah, itu nanti bisa dibahas saat akan pengambilan keputusan. Kalau sudah keputusan berarti sudah ada ready semua itu. Kan gitu. Walaupun kadang kalau perusahaan itu sudah mengambil keputusan, tapi keputusan itu adalah jangka yang agak panjang, maka bisa penggunaan alat dulu, optimalisasi untuk menjangkau strategi yang lain. Itu juga bisa dilakukan. Jadi tergantung situasional untuk perusahaan di masa itu saat akan dibuat sebuah keputusan. Kan gitu. Situasionalnya di saat akan membuat keputusan ya, jangan tiba-tiba situasional terus, kan malah tidak straight ke visi misinya kan gitu. Pengaruh TI terhadap strategi teknologi informasi secara potensial merupakan suatu strategi. Artinya bahwa kekuatan teknologi merupakan gambaran dari strategi bersaing perusahaan untuk mampu berkompetensi melalui perubahan struktur industri. Jadi mempunyai kompetensi dan juga dapat berkompetisi. Karena sekarang sebuah TI apa yang menjadi umum digunakan orang plus value added-nya dari orang pada umumnya. Contoh, dulu banyak ada beberapa marketplace Indonesia, raksasanya di Indonesia yang marketplace ya, itu semua punya promosi. Lalu ada muncul satu yang bisa kredit kan gitu ya. Nah, untuk menjual, untuk mempromosikan dan lainnya mungkin mirip, penggunaannya juga terutama user friendly-nya mungkin mereka mirip. Karena apa? Yang pertama dia muncul namanya produk X, otomatis si user sudah pelatihan gunakan kan, sudah terbiasa kan. Akhirnya muncul produk baru marketplace, dia tetap ada kemiripan supaya usernya itu saat geser ke marketplace tersebut tidak kebingungan. Nah, tetapi ada nilai tambahnya, bisa hutang, kemudian bisa saham kan gitu ya, reksadana, bayar apapun di situ bisa, kredit yang uang bisa, kredit yang barang bisa. Itu tambahan-tambahan dari sebuah penantang baru agar dia bisa bersaing di pasar. Kan gitu. Itu sebuah strategi bagian dari TI. Karena kalau tidak podo-podo nggak TI tapi tidak bisa nyantol ke link banknya, nggak bisa nyantol ke link-link yang lain, itu ya nggak bisa jalan. Gitu. Menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen organisasi perusahaan. Sistem informasi strategi itu ada Executive Information System, kemudian Decision Support System, Transaction Processing System. Yang pertama, kebutuhan akan informasi yang strategis yang merupakan wewenang dari para senior manager atau para eksekutif. Middle up lah ya. Yang kedua, bertanggung jawab untuk melakukan implementasi perencanaan yang sudah ditetapkan oleh eksekutif. Maka ini pendukung keputusannya.
sistem baik itu orang ataupun sumber daya lain yang mendukung para eksekutifnya, tim supportnya di sini. Nah, yang ketiga, melakukan fungsi dan monitoring setiap kegiatan perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan ialah transaksi harian. Sinang pabrik, bagian produksi, ini bagian pengolahan sampah, ini pengolahan barang setengah jadi, ini pengolahan bahan baku, ini pengolahan pemesanan. Itu komplit kan gitu ya. Lanjut. Nah, arsitek rancangan kerja teknologi ada computing, kemudian communication, data, dan application. Adanya interdependensi bahwa setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lain. Iki ono data, ya, kemudian nganggon perhitungan. Kemudian komunikasi juga bisa masuk dalam sebuah komputerisasi. Aplikasi itu bisa digunakan untuk komunikasi, bisa berupa data. Jadi komplit di sini. Nek satu pedot itu akan tidak sempurna. Contoh komunikasi pedot hanya data. Datanya apik tapi kita tidak bisa menggunakan untuk arek nggo apa iki? Kita nggak punya relasi. Kita nggak punya sistem komunikasi antar internal, dari antar karyawan terbawah sama ke atas nggak bagus, apalagi ke eksternal. Kan itu. Kemudian data nggak ada, hanya 3 ini. Maka bagaimana kita bisa membuat sebuah keputusan, bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi, bagaimana kita bisa menjalankan produksi yang baik, sistem perusahaan yang baik kalau datanya nggak ada. Ini penting. Kalau nggak ada computing sama application, ini nih gopo. Bisa dijalankan tapi tidak bisa berkelanjutan. Karena saiki oleh datanya, oleh komunikasi ini besok bisa lupa. Walaupun ini tanpa kalau zaman dulu berarti kan serba tulis ya, agenda ya. Ini masih bisa kalau computingnya berarti kan hanya pengolahannya. Tetapi untuk penggunaan entah itu TI atau manual harus ada, dihitung, itu ya, dicatat. Maka tetap harus ada, entah namanya manual ataupun otomatisasi ya, tapi harus ada. Jadi 3 ini harus ada. Kalau aplikasi itu supaya memudahkan ke eksternalnya ataupun internalnya, kan gitu. Lanjut. 4 elemen tadi, pemrosesan data menjadi informasi melalui hardware dan hubungan dengan sistem informasi atau computing tadi, softwarenya. Komunikasi merupakan hubungan dan adanya keterkaitan antar kerja dan informasi. Data merupakan aset perusahaan yang dapat digunakan, diakses, dikontrol, dan disimpan. Ya, kalau zaman dulu manual, sekarang otomatisasi. Sistem aplikasi utama merupakan penerapan dan penggunaan data menjadi lebih bernilai informatif, tidak hanya sekedar data. Satuan data kemudian digabungkan gitu ya, kemudian menjadi data yang mudah dibaca, entah menjadi gambar, entah menjadi tulisan, entah menjadi animasi video, supaya mudah dibaca oleh semua pihak yang membutuhkan ataupun yang sekedar lewat hanya hiburan tetapi akhirnya tertarik sehingga tahu data tersebut. Gitu. Nah, 4 elemen rancangan tadi ada parameters, merupakan parameter lisan secara umum bagi setiap elemen arsitektur. Schemas merupakan logika fisik dan model yang dibutuhkan bagi setiap elemen arsitektur dan bagaimana seharusnya bekerja. Policies merupakan pernyataan praktis dan nyata bagaimana setiap elemen teknologi dikirim dengan memasukkan unsur kebijakan teknologi, pedoman, prosedur maupun standar. Jadi kebijakan di sini. Ya.
Policies ya bacanya, saya lupa. Kalau policy gitu ya, policies berarti ya ini ya begitu ya. Dimana ini kebijakan. Plan membuat sejumlah perencanaan dengan tujuan masing-masing, di mana setiap pelaksanaan rencana terdiri dari beberapa tahapan. Kemudian pelaksanaan tersebut menunjukkan pergerakan dari tahapan sebelumnya ke tahapan berikutnya yang disebut dengan evolusi. Lanjut. Strategi perubahan dari power ke empowerment. Perubahan merupakan kunci dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan pergolakan. Semakin intensnya perkembangan teknologi, persaingan global, krisis ekonomi dan lingkungan, serta perkembangan kondisi-kondisi makro eksternal lainnya, setiap perusahaan akan melakukan perubahan dalam situasi yang uncertainty dan unpredictable. Dulu, saat punya uang, perusahaan itu membeli semua lahan untuk dijadikan tempat penanaman bahan baku. Contohnya kita bahas kopi ya, sekarang tren di anak muda, baik kalangan tua maupun muda ya sekarang mulai beli lahan, atau teh kalau zaman dulu, beli lahan mungkin di daerah Dieng, Wonosobo untuk dijadikan tempat perkebunan, kemudian dikelola dengan pabrik, setor ke pabrik tersebut. Tetapi banyak sekarang pergeseran, ada pemberdayaan di mana kuwi lahanmu, aku rasa tuku lahanmu, gawe yo tak kei carane nggo menanam pohon yang benar, waktu yang tepat untuk pemetikan, cara pemetikannya, cara merawat sampai dengan bisa dia berkali-kali panen, tak kasih cara, kasih pelatihan nih. Setelah itu kamu bisa setor ke saya dan harga segini. Ya, jadi di situ bisa ada perubahan. Kalau saya dengar isunya juga sama untuk beberapa perusahaan BUMN, tadinya dia punya lahan, kemudian dengan powernya lah ya pemerintah, tetapi ada permintaan yang melonjak ataupun ada penurunan produksi, penurunan bahan baku di wilayah yang dia miliki, maka dia bisa mengakses pemberdayaan di lingkungannya untuk menanam hal yang sama. Kalau itu memang sebuah bahan baku dari tanaman ya, menanam hal yang sama dengan standar yang diberikan, kemudian dia bisa store, nanti kita BUMN langsung membeli aja gitu. Hampir mirip dengan kemitraan, tapi kalau kemitraan itu kan diwarai, dikei bibite, dikei pelatihane, kemudian pemupukane jika itu kemudian pupuk, kemudian disediakan penyemprotan untuk supaya hama dan apa gitu ya, baik itu mungkin kimia ataupun secara alami. Kemudian nanti store-nya ke dia dan gitu, dikasih harga berapa. Itu kemitraan mirip, tapi kalau empowerment nggak harus kemitraan sih, bisa juga dengan cara tadi. Tiga paradigma evolusi informasi. Pemberlakuan informasi dengan segala bentuknya sebagai komoditas atau aset sejajar dengan money and material. Pemberlakuan tatanan yang ditimbulkan oleh keberadaan dinamika informasi sebagai ekosistem tersendiri yang identik dengan ekosistem fisik biologis. Perkembangan teknologi informasi yang diberlakukan sebagai pemberdaya organisasi perusahaan di samping sumber daya manusia. Power and empowerment masih 3M tadi, money and material sebagai aset power. Sedangkan penguasaan informasi atau pengetahuan sebagai aset disebut empowerment.
Kepemilikan power bersifat vertikal, ya. Artinya semakin ke atas maka organisasi semakin kuat. Kepemilikan empowerment bersifat horizontal. Artinya semakin luas empowerment maka organisasi semakin kuat. Kenyataan yang terjadi bahwa dalam proses globalisasi yang kurang begitu disadari oleh berbagai kalangan bahwa siapapun yang memiliki empowerment mampu mengungguli mereka yang hanya mengandalkan power. Berarti jika kita lihat dengan kalimatnya, jika orang bisa mempunyai power dan juga tidak meninggalkan empowerment, maka dia akan paling kuat. Logikanya gitu kan. Jadi secara vertikal dan horizontal dia bagus. Gitu. Peran teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan manifestasi perkembangan ilmu atau teori informasi. Bentuknya berupa sistem aplikasi, sistem informasi, maupun perangkat keras. Keberadaan teknologi informasi akan membantu kuantitas pekerjaan sumber daya manusia. Kemudian, menurut Browning, teknologi informasi bukan lagi dianggap sebagai sumber daya bisnis, tetapi dianggap sebagai lingkungan bisnis, dia infrastruktur yang harus dibangun. Kan gitu ya. Contoh, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT Information and Communication Technology, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan global. Oleh karena itu, setiap institusi berlomba untuk mengintegrasikan ICT guna membangun dan memberdayakan sumber daya manusia berbasis pengetahuan agar dapat bersaing dalam era global. Transformasi informasi sebagai pengetahuan. Informasi dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan, knowledge, setelah informasi yang satu dengan yang lainnya. Setelah informasi menjadi pengetahuan memiliki 6 karakteristik, yakni kepraktisan, konstekstual, pengalaman, sejarah, sosial, dan individu. Saat ini pengetahuan sudah diakui dalam organisasi sebagai aset yang sejajar dengan 3M tadi, walaupun masih bersifat tidak berwujud. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur pengetahuan kinerja itu ada balance scorecard. Digunakan untuk mengukur aspek finansial secara rasional, proses bisnis internal, dan proses belajar atau pertumbuhan. Dengan demikian, maka kekayaan empowerment pun dapat diukur. Artinya pada era globalisasi ini, aspek pengetahuan sudah diakui sebagai aset yang sangat penting dalam perusahaan karena berkembangnya manajemen pengetahuan yang berorientasi sebagai sebuah komoditas. Maka tidak sedikit kalau kita nge-brandingnya personal, penggunaan seseorang itu harganya mahal karena pengetahuan yang dimilikinya. Itu kalau zaman sekarang bosone investasi layar ke atas lah ya, gitu. Kesimpulan, kita sampai kesimpulan nih. Strategi manajemen merupakan satu kesatuan rencana organisasi yang komprehensif dan terpadu dalam penyusunan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi dihadapkan pada berbagai pilihan alternatif strategi yang akan diimplementasikan oleh organisasi dan memerlukan evaluasi. Penting evaluasi ya, tapi yang paling penting jalankan dulu. Sudah yakin keputusannya didukung orang, didukung modal, didukung bahan baku, didukung semuanya untuk aset tadi, maka jalankan sambil evaluasi. Dalam strategi yang berfokus masa depan memerlukan sistem teknologi informasi. Teknologi informasi telah berperan penting bagi kehidupan manusia saat ini. Perkembangan teknologi informasi telah mengikuti dengan berjalannya pula perkembangan manusia. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dipicu oleh kebutuhan informasi secara cepat, tepat, dan terkini. Gitu ya. Tetapi hati-hati, penggunaan informasi bisa sekarang bagi orang-orang yang belum terbiasa akan salah dalam pengertiannya. Jadi harus
benar-benar tahu gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Terima kasih. Mari kita belajar bersama. Setelah ini akan ada refleksi di dalam menjalani sebuah organisasi, bagaimana sih penerapannya, sehingga semua yang kita bahas akan ada maknanya. Itu ya, jadi kasarnya orang dijejeli informasi terus, tapi refleksi, kemudian ada, oh ternyata bagian ini ada perkembangan ilmu, oh ternyata bagian ini benar, tapi hanya ditambahkan beberapa untuk penyesuaian penggunaan di sebuah perusahaan, kan gitu. Jadi mari yang bagus bisa dikembangkan, yang kurang tepat nanti bisa disesuaikan dengan situasi yang ada di sebuah perusahaan untuk mencapai keputusan strategis yang bagus. Terima kasih, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Selamat malam.